Cek. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kesehatan untuk kita semua sampai kita bisa berkumpul lagi untuk hari ini dan ada yang namanya untuk presentasi. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen modal kerja. Untuk teman-teman ada yang sudah tahu tentang manajemen modal kerja? Sudah, saya juga. Tapi nanti saya jelaskan kalau saya paham ya. Sebelumnya kami beranggotakan berempat orang. Saya sendiri bernama Rehanul Alamsyah dan ini ada Rifati Azizul, ini ada Duta Silan Seven dan ini ada Olivia Istighfar ya. Kira Istighfar. Baik, jadi saya ingin menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Sebenarnya saya juga baru tahu tentang apa itu manajemen modal kerja. Next. Kan dari tadi ya. Oke, baik, saya ingin menjelaskan tentang pengertian modal kerja. Untuk teman-teman, pengertian modal kerja adalah manajemen modal kerja adalah proses mengelola sumber daya finansial yang digunakan untuk menjalankan operasi sehari-hari sebuah bisnis. Pasti di sebuah perusahaan ada budgeting untuk yang namanya untuk operasi sehari-hari di suatu bisnisnya. Modal kerja merupakan modal bersih yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan sehari-hari. Jadi di perusahaan pasti ada yang namanya budgeting untuk operasi sehari-harinya untuk yang namanya membeli persediaan. Jadi kan nggak mungkin dalam suatu perusahaan, anggaplah PT Daihatsu ada pameran atau event di sebuah mall. Jadi ketika ada stand PT Daihatsu, tiba-tiba ada customer datang nyamperin ke SPG-nya gitu. Mas, ini PT Daihatsu ya? Iya. Mobilnya mana? Oh iya, mobilnya mana? Nah, jadi sebuah perusahaan pasti mempersiapkan persediaan unitnya. Jadi perusahaan jadi di perusahaan menyediakan membeli suatu persediaan dari perunitan atau apapun itu. Terus yang kedua membeli perlengkapan. Kan nggak mungkin ketika ada mobilan, contoh mobil Ayla di suatu pameran atau event. Jadi ketika ada customer ingin mencoba di masuk suatu mobilnya, jadi ketika nanti customer ingin mencoba mengendarainya, tapi dia bingung karena nggak ada tali gasnya. Nah, jadi nanti dia bertanya lagi ke SPG-nya, kayak, Mas, ini saya pengen nyobain, coba teman tali gasnya mana? Nah, masnya bingung, lah iya mana ya? Ini mobil doang ada. Nah, berarti kan ada untuk membeli perlengkapan dari suatu unit tersebut. Nah, terus juga ada untuk namanya gaji karyawan. Jadi ada untuk membiayai gaji karyawan. Kan nggak mungkin orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan haknya di suatu perusahaan tersebut. Dan bosnya atau ownernya juga pasti memikirkan gimana caranya bisa membayar seluruh karyawannya. Karena perusahaan itu bisa bergerak atau bisa berjalan dengan lancar karena ada yang namanya karyawan. Jadi simbiosis mutualisme lah antara bos dengan karyawan. Cuman nggak mungkin bos itu kayak langsung terjun ke karyawan. Pasti ada struktur di perusahaannya melalui HRD, direktur,
apa lagi ya? Nah, seperti itu. Jadi nggak langsung ke karyawan ya, pasti ada strukturnya untuk sampai akhirnya karyawan itu bisa digaji. Nah, itu dari pengertian modal kerja. Nah, selanjutnya next, jenis modal kerja akan dijelaskan oleh Olivia. Selanjutnya ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lainnya mempengaruhi perusahaan. Di sini ada MK musiman, yaitu merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya, perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat musim hari raya. Kedua, ada modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Yang ketiga, modal kerja darurat. Modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terdiri di luar kemampuan perusahaan. Selanjutnya, modal kerja dapat dibagi menurut konsep. Satu, ada konsep kuantitatif. Merupakan konsep ini menitik beratkan kepada kuantum yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang sifat rutin atau menunjukkan jumlah dana maupun yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktif lancar atau gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif. Merupakan konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah pelatihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun pemilik perusahaan. Yang terakhir ada konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapat atau laba dari usaha pokok perusahaan. Untuk materi selanjutnya, modal kerja variabel akan disampaikan oleh Rivaldi. Pak. Modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang juga berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel ada MK musiman dan MK siklis dan MK darurat. Tentang menentukan kebutuhan modal kerja. Jadi menentukan kebutuhan modal kerja ini untuk menentukan misalnya kebutuhan modal kerja
metode yang bisa digunakan sebagai berikut. Metode keterikatan modal kerja menghitung kebutuhan modal kerja berdasarkan waktu keterikatan dan tersebut dalam modal kerja. Misalnya perusahaan membeli kebutuhan bahan mentah 200.000. Sebelum membeli bahan mentah pasti dipesan dulu, di check out, dan sebelum di check out pasti untuk membayarnya. Dan lalu ketika barang sudah sampai di tempat produksi akan dibiarkan selama 3 hari. Setelah menjadi barang harus disimpan dalam gudang selama 2 hari. Jadi untuk dari modal kerja menuju ke waktu keterikatan dana tersebut dalam modal kerja itu selama 13 hari. Dan terus yang kedua ada metode perputaran modal kerja. Metode perputaran modal kerja ini sama dengan penjualan dibagi aset lancar. Jadi di dalam suatu perusahaan ada yang namanya penjualan sehingga menjadi ada yang namanya aset lancar. Oke, selanjutnya penentuan besarnya modal kerja akan disampaikan oleh Mutabil. Besarnya modal kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja diantaranya skala usaha perusahaan, aktivitas perusahaan, volume penjualan, perkembangan teknologi, periode perputaran atau periode tingkatnya modal kerja, pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Next. Selanjutnya ada kebijakan manajemen modal kerja akan disampaikan oleh Duta Rupiah. Kebijakan manajemen modal kerja, ada juga kebijakan konservatif. Kebijakan modal kerja konservatif merupakan manajemen modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. Pada kebijakan ini modal kerja permanen dan bagian modal kerja variabel dibelanja dengan sumber dana jangka panjang. Sedangkan modal kerja variabel lainnya dibelanja dengan sumber dana jangka pendek. Ada lagi kebijakan moderat. Kebijakan moderat merupakan kebijakan di antara konservatif dan agresif. Artinya jumlah proporsi kita, jumlah proporsi kas, piutang dan persediaan normal. Dan ada kebijakan agresif. Kebijakan agresif adalah suatu metode pendanaan dengan menggunakan pendanaan yang mempunyai umur pendanaan relatif lebih pendek daripada umur investasinya untuk menekan biaya pendanaan. Next, selanjutnya Oke, baik, dan sekian dari presentasi kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat presentasi kami. Kalian luar biasa. Next, selanjutnya untuk teman-teman ada yang ingin dipertanyakan. Jadi kami ingin membuka sesi tanya jawab satu-satu, bro. Yang dua-duaan. Oke, silakan. Apa saja nama saja sangatkan Ya. dari dokumen. Ya, silakan. Apa saja yang dilakukan bila modal kerja tidak sesuai. Bisa diulang lagi? Apa saja yang dilakukan bila modal kerja tidak sesuai. Apa yang dilakukan modal kerja bila tidak sesuai? Betul. Untuk pertanyaan dari Matias dari kelompok 6 ya, apa yang dilakukan modal kerja apabila tidak sesuai? Betul. Itu untuk dari perusahaan atau dari untuk orangnya?
perusahaannya. Oke, baik. Jadi ketika suatu perusahaan dari modal kerja apabila tidak sesuai dari manajemennya ataupun budgetingnya, nah dari situ nanti ada yang namanya evaluasi dari atasan sampai akhirnya ke manajemen keuangannya. Apabila modal kerjanya tidak sesuai, nah dari situlah ketika evaluasi berjalan sampai akhirnya budgeting dari perusahaan tersebut larinya akan akan semakin jelas dan apa sih ya bahasanya spontan atau apa ya, jadi ya seperti itu. Jadi adanya pasti melakukan evaluasi antara atasan sama dengan manajemen, begitu untuk Matias. Jadi gimana jawaban saya, bisa dimengerti? Oke, baik. Jika ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Oke, untuk Regina.